berjumpa lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 16, Cerita Asker. Selamat mendengarkan. Seorang gadis terpurna. Ia mencoba mengintip dari lubang kecil di sudut tong sampah, memastikan apakah orang itu dikenal yang bisa membahayakan dirinya atau tidak. Bagaimana? Kalian menemukannya? Tidak, bos. Faiza yang terduduk lemas di samping tong sampah besar hanya bisa menutup mulutnya dengan kuat. Jantung itu berpacu cepat diiringi rasa takut ketahuan. Sedikit saja kalau orang tersebut melangkah lebih maju, maka keberadaannya akan ditemukan. Untuk berlari dan kabur dari mereka sepertinya tidak memungkinkan lagi. Tubuhnya sudah sangat letih. Ah, sial! Umpatnya kesal. Ini semua gara-gara kalian. Pokoknya saya tidak mau tahu. Dia harus segera ditemukan. Ketiga anak buah itu mengangguk dengan patuh. Gibran memindai sekitar, melihat tak ada siapapun di tempat ini, membuatnya kembali masuk ke dalam mobil. Cabut, perintahnya, dan segera pergi dengan ketiga anak buahnya. Wanita itu bernafas lega. Syukurlah kehadirannya tak disadari oleh mereka. Tidak bisa dibayangkan kalau tadi dia tertangkap lagi, pasti akan kembali disekap dan disiksa. Perlahan kesadarannya mulai menghilang. Pandangan itu memburam bersama denyutan di kepala. Tubuh yang sudah lemas seketika ambruk ke samping tong sampah yang dijadikan sebagai penyangga tubuhnya. Berbeda dengan nasib buruk yang dialami Faiza, Arumi harus bisa menahan diri agar tidak tersipu dan terbang terlalu tinggi sebelum akhirnya jatuh ke tempat terendah. Sejak tadi, dirinya tersenyum malu karena kehadiran Askar yang selalu mengeluarkan celotehan manis. Lelaki blasteran keturunan Indonesia dan Turki itu sangat mudah bergaul dengan gombalan receh. Beneran nih, kamu gak kepengen bulan madu sama Rafizky? Ke Paris atau ke Turki mungkin? Goda Askar, membuat semburat merah di wajah Arumi. Enggak, ia tak ingin meminta lebih. Semua yang didapatkan sudah dari cukup. Askar mendesah berat, padahal ia menginginkan pernikahan sahabatnya itu bisa romantis kayak di film-film gitu. Nasib jomblo memang ngenes, pengennya orang lain yang dibuat romantis. Tapi diri sendiri tidak bisa romantis karena tak punya pasangan. Dek Arumi, sebenarnya cinta gak sih sama Rafizky? Askar yang tak bisa diam terus saja menanyakan hal-hal nyeleneh. Sengaja dirinya memanggil dengan embel-embel ada. Karena umur Arumi sangat jauh. Arumi masih berumur 19 tahun, sedangkan dirinya sudah 25 tahun. Begitupun dengan Rafizky. Kalau sama Faiza hanya selisih 1 tahun lebih tua mereka. Jadi biar terlihat enak, dia memanggil dengan sebutan adat. Cinta, balas Arumi, kemudian tertunduk malu. Bahkan Arumi yang bilang lebih dulu cinta sama Mas Rafizky. Tapi gak pernah dibalas sampai sekarang. Sambungnya dengan wajah sendu. Oh tidak. Kenapa Arumi begitu menggemaskan dengan muka ditekuk seperti itu? Sadar Askar, sadar. Dia itu istri sahabatmu. Peringatnya pada diri sendiri. Gak apa-apa, nanti kelamaan hati Rafizky bakalan luluh kok. Tenang saja, ucap Askar santai sambil menyeruput teh manis yang dihidangkan Arumi. Sudah 10 menit dia berada di teras rumah, menunggu kepulangan Rafizky dari kantor. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Mas Askar ini juga sahabatan sama Mbak Faiza, ucap Arumi mengalihkan pembicaraan. Tidak tahu kenapa dirinya sangat penasaran dengan kedekatan mereka bertiga. Iya, saya, Rafizky dan Faiza itu sudah bersahabat dari kecil. Kami berdua selalu menjadi pelindung Faiza. Tapi setelah makin dewasa, saya baru menyadari kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak pantas bersahabat, sebab nantinya akan menimbulkan perasaan cinta. Seorang laki-laki yang diperintah untuk menjaga pandangan kepada lawan jenis malah tak bisa ia lakukan karena sudah terbiasa akan kebersamaan.
Jelas Asker, dirinya memang bukan orang yang terlalu agamis. Soal wanita terkadang masih bisa kilap, entah itu pegang tangannya atau hanya sekedar menatap dalam. Apalagi sikapnya yang supel dan mudah bergaul sama siapa saja. Meski begitu, Asker tetap memperhatikan batasan. Persahabatan kami dengan Faiza tidak seperti dulu yang terusan nempel bertiga. Sejak SMA, saya dan Rafiski berusaha menjaga jarak dengannya. Begitupun Faiza. Arumi mengangguk, namun ada satu pertanyaan yang begitu mengganjal di hatinya. Mas Rafiski sejak kapan mencintai Mbak Faiza? Asker terhenyak mendengar pertanyaan Arumi. Gadis itu seakan ingin mengorek informasi lebih dalam dari keduanya. Aku hanya ingin tahu, tapi kalau Mas Asker tidak mau menceritakannya, tidak apa-apa, ucap Arumi dengan memaksakan senyuman. Asker menghembuskan nafas. Sepertinya tidak terlalu buruk kalau dirinya menceritakan sedikit tentang perjalanan cinta mereka. Rafiski sudah jatuh cinta dengan Faiza sejak masih SMP. Tanpa disadari keduanya, ternyata mereka saling mencintai secara diam. Hingga akhirnya Rafiski mengungkapkan perasaannya sama Faiza. Dia melamar Faiza di sebuah pantai, dan lamarannya diterima. Faiza sempat curhat kalau dia sangat mencintai Rafiski, bahkan selalu menyebut namanya dalam sepertiga malam. Dia juga bilang ingin sekali menikah dengan Rafiski, bahkan tidak sabar menunggu hari pernikahan itu. Mata Asker membulat kala menyadari sesuatu yang terlupakan. Tapi Allah berkehendak lain, sambungnya lagi menyelesaikan cerita. Fix, Faiza tidak mungkin membatalkan pernikahan dengan alasan tidak mencintai. Setelah mengingat kembali cerita itu, Asker yakin ada yang tidak beres dengan wanita tersebut. Arumi mengangguk, namun sama seperti yang dipikirkan Asker, ia juga beranggapan hal yang sama. Ketakutan kehilangan semakin besar dalam dirinya. Kalian lagi ngomongin apa? Terlalu hanyut dalam pikiran sampai tak menyadari kedatangan Rafiski. Tidak ada, bohong Arumi dengan tersenyum paksa, kemudian segera masuk ke dalam. Ia berjalan menuju kamar lalu menutup pintu tersebut. Bersandar di balik pintu dengan tubuh yang merosot jatuh. Apa kamu akan tetap bersikap manis kepadaku jika seandainya Faiza juga membalas cintamu? Atau kamu akan menceraikanku, Mas? Setetes air mata jatuh. Rasanya begitu sakit kalau hal itu sampai terjadi. Apa yang kamu katakan pada Arumi? Sarkas Rafiski pada Asker. Maafkan aku, Raf. Tadi aku cuma cerita sedikit tentang kamu dan Faiza. Itu pun Arumi yang memintanya. Dia berhak tahu tentang masa lalu suaminya. Kalau kamu dan Faiza itu memang saling mencintai. Faiza tidak mencintaiku. Dia sangat mencintaimu, Raf. Aku harap kamu tidak menjadikan Arumi sebagai pelampiasanmu saja. Jika seandainya Faiza kembali, maka kamu tidak boleh menaruh rasa cinta kepadanya lagi. Allah sudah menggariskan takdir bahwa Arumilah yang menjadi jodohmu sekarang. Asker merasa keduanya saling mencintai. Ia yakin sekali dan merasa kasihan kalau Arumi hanya akan dijadikan tempat pelampiasan, sehingga akan menaruh harapan lebih besar dan membuatnya terluka semakin dalam. Tolong, jangan bahas Faiza lagi. Asker menepuk bahu Rafiski pelan. Ia mengerti bagaimana sulitnya menghapus cinta yang sudah lama tertanam. Tret. Getaran ponsel di saku celana Asker membuat dirinya merogoh benda tersebut. Pak Asker, kami telah menemukan Bu Faiza. Dia dalam keadaan pingsan dan sekarang berada di rumah sakit. Tolong segera datang untuk memastikan apakah orang ini benar Bu Faiza yang dimaksud Bapak atau bukan. Setelah membaca pesan itu, Asker segera berpamitan dengan Rafiski dan bergegas pergi. Sampai saat ini, ia tetap peduli kepada Faiza. Perasaan aneh yang kembali datang mengusik, memaksa